Anda kembali bersama kami di Newsline. Pelatihan dan kompetisi TIK diikuti lebih dari 1.600 peserta dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pada Jumat lalu, pihak panitia telah mengumumkan pemenang tingkat provinsi yang akan lanjut berlaga di tingkat nasional. Lomba ini sebenarnya membuat kita untuk bisa merancang sebuah bisnis online di platform marketplace. Setiap kita itu diminta untuk membuat bisnis plan yang akan menjadi final project gitu untuk kompetisi. Selamat berkompetisi bagi para peserta, tunjukkan sportivitas dan integritas yang tinggi dalam bersaing menuju yang terbaik. No one will be left behind. Pelatihan dan kompetisi TIK diikuti lebih dari 1.600 peserta dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pada Jumat lalu, pihak panitia telah mengumumkan pemenang tingkat provinsi yang akan lanjut berlaga di tingkat nasional. Kami pun berkesempatan mengenal lebih dekat beberapa peserta yang mengikuti kompetisi yang digelar Kominfo ini. Kami menemui Rio Darmawan, pemenang tingkat Provinsi Jakarta dalam bidang e-commerce, mengusung tema permainan tradisional anak-anak dengan gagasan untuk membuat anak-anak Indonesia lepas dari gawai dan bermain dengan teman-temannya. Inilah yang membuatnya menang dalam perlombaan. Lomba ini kebetulan memang khusus disabilitas dan ada 3 kategori, yaitu lomba Microsoft, itu Office, lalu e-commerce, dan untuk Google. Nah, kebetulan saya ikuti itu adalah yang kategori e-commerce. Seperti itu. Jadi, lomba ini sebenarnya membuat kita untuk bisa merancang sebuah bisnis online di platform marketplace. Setiap kita itu diminta untuk membuat bisnis plan yang akan menjadi final project gitu untuk kompetisi. Nah, kalau kemarin itu kebetulan karena saya suka anak-anak, itu kemarin produk yang saya masukkan di bisnis plan itu adalah permainan tradisional yang memang dibuat oleh produsen lokal. Kalau untuk yang main job itu saya mengajar untuk bidang komputer itu. Ya, saya mengajar komputer, dan yang saya ajar itu tidak hanya orang non-disabilitas, tapi juga disabilitas. Sebenarnya lebih spesifik ke orang yang disabilitas, karena mempersiapkan mereka yang mengalami kondisi tunanetra di usia dewasa atau usia remaja. Jadi supaya mereka mudah beradaptasi dengan teknologi. Seperti itu. Lalu yang lainnya ya saya mengajar untuk karakter building untuk anak-anak, lalu juga mengajar musik. Kegemaran Rio mengajar anak-anak ini didasari oleh hal sederhana, yakni rasa ingin berbagi hal-hal yang dimilikinya. Bahkan dalam semangatnya berbagi, Rio telah menyumbangkan 80% keuntungannya untuk dunia pendidikan. Rio sudah mulai mengajar sejak 2014. Dirinya mulai mengajar dari ilmu komputer, musik, hingga pembangunan karakter anak-anak. Meski tunanetra, dirinya tetap mengajar seluruh anak-anak, baik yang penyandang disabilitas maupun tidak. Rio memiliki fokus utama mengajar penyandang disabilitas dengan harapan mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi. Tidak hanya Rio, kami juga berkesempatan mewawancarai pemenang kompetisi TIK tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat bidang desain, Zainuddin. Zainuddin menyukai desain sejak dari SMK, kemudian mengambil jurusan Politeknik Seni di Yogyakarta dan S1 di Universitas Bumi Gora, mengambil desain komunikasi visual. Mengetahui adanya pelatihan dan kompetisi TIK tak membuatnya berpikir panjang untuk mendaftar.
Meski daerahnya terkendala akses internet, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Zainuddin. Ia pun memanfaatkan akses internet di salah satu kafe di daerahnya untuk mengikuti pelatihan dan kompetisi. Ibarat pepatah, hasil tak akan mengkhianati usaha, Zainuddin terpilih menjadi juara tingkat provinsi dan siap mengikuti kompetisi tingkat nasional. Dari mana informasi tentang lomba? Saya dapat informasi dari grup berkatin saya, bahwasanya ada lomba. Nah, ketika saya melihat informasi itu, saya langsung daftar. Saya ikut lomba di sana itu, informasi saya ingin nih menguji ilmu tentang desain saya, bisa nggak bermanfaat untuk itu, untuk misalkan untuk masa depan ketika saya bekerja. Menurut saya akses itu harus penting. Seperti misalkan di kafe nih, kalau saya di rumah itu trauma sebab resiko jaringan tidak stabil seperti itu. Dan saya kurang paham akan informasi. Kalau internet sudah bagus, halus gitu videonya, bisa aman, informasinya bisa jelas. Zainuddin bukan satu-satunya peserta yang mengalami kendala akses internet. Kevin Jovancho Samuel Gandhi adalah peserta pelatihan dan kompetisi TIK dari daerah 3T, tepatnya di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Pria berusia 19 tahun ini ikut perlombaan dalam bidang desain. Mimpinya untuk bisa berkembang dan bisa meningkatkan daerahnya perlahan terwujud berkat adanya kompetisi ini. Kerja keras Kevin terbayar usai dirinya keluar sebagai pemenang tingkat Provinsi Papua dalam bidang desain. Ajang ini membuktikan bahwa kendala fisik tidak akan menyurutkan seseorang dalam meraih cita-cita. Menteri Kominfo pun mendorong peserta kompetisi dan seluruh masyarakat selalu berada dalam semangat optimisme yang positif untuk terus menjaga asa di masa pandemi COVID-19. Kompetisi hari ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan digital talent, sumber daya manusia digital, talenta digital yang mampu bersaing di masa yang akan datang dan masa kini tentunya, yang mampu juga mendorong perwujudan masyarakat digital Indonesia yang adil dan bermartabat. Selamat berkompetisi bagi para peserta, tunjukkan sportivitas dan integritas yang tinggi dalam bersaing menuju yang terbaik. No one will be left behind. Joni menambahkan, saat ini Indonesia sedang memasuki era transformasi digital yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nasional untuk menyongsong visi besar Indonesia Maju 2045.